Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arina Raika Kania dengan NIM 22095111133. Pada kesempatan kali ini, akan membacakan hasil praktikum bakteriologi dan mikrologi. Studi kasus pada praktikum kali ini, yaitu seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita mencret berwarna putih. Peternak ini ingin tahu penyebab infeksi bakteri khususnya terhadap pewarnaan gram. Dengan adanya sampel tersebut, maka diperlukan isolasi kuman untuk melihat pertumbuhan bakteri. Lalu dilakukan isolasi dan identifikasi kuman sehingga diagnosanya bisa ditegakkan. Selanjutnya dilakukan uji sensitivitas antibiotika untuk menentukan apakah bakteri itu resisten atau peka terhadap suatu antibiotik. Pada praktikum pertama, kami melakukan pengenalan alat dan bahan untuk pemeriksaan, di mana alat yang kami gunakan yaitu timbangan, gelas ukur, Erlenmeyer, Bunsen, hot plate, autoclave, cawan Petri, inkubator, OC, needle, dan objek glass. Dan untuk bahan kami menggunakan bubuk media EMBA dan Aquades. Di mana langkah kerja yang kami gunakan yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu Erlenmeyer dicuci dan dilap sehingga benar-benar kering. Yang kedua yaitu timbang 37,5 gram bubuk media EMBA, lalu larutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter. Yang ketiga yaitu panaskan media hingga mendidih untuk melarutkan media. Yang keempat, sterilkan larutan dalam autoclave pada suhu 121 Celcius selama 15 menit. Yang kelima, tunggu suhu sampai hangat-hangat kuku 45-50 Celcius, lalu homogenkan. Yang keenam yaitu tuangkan ke dalam cawan Petri steril hingga media menjadi padat. Pada praktikum kedua, kami melakukan uji pewarnaan gram. Uji pewarnaan gram dilakukan bertujuan untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Di mana alat yang kami gunakan yaitu pipet tetes, jarum OC, api Bunsen, korek api, objek glass dan cover glass, dan mikroskop. Dan untuk bahan yaitu isolat bakteri, Aquades, alkohol 70%, tisu, kristal violet, Lugol, safranin, dan alkohol 96%. Berikutnya langkah kerja yang kami gunakan yaitu untuk pembuatan preparat. Yang pertama, sterilkan objek glass menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol 70% dengan cara mengusap permukaan objek glass. Yang kedua yaitu sterilkan jarum OC dengan menggunakan api Bunsen. Yang ketiga, celupkan OC ke Aquades, lalu teteskan sebanyak 1 kali ke atas objek glass lalu ratakan. Yang keempat, ambil koloni bakteri dengan menempelkan OC ke dalam media isolat bakteri. Saat pengambilan koloni bakteri, OC tidak boleh dalam keadaan masih panas. Jika masih panas, tempelkan ujung OC terlebih dahulu di bagian media yang tidak terdapat bakteri. Yang kelima, yaitu letakkan bakteri di objek glass pada bagian yang sudah ditetesi Aquades. Lalu keringkan objek glass dengan cara diangin-anginkan. Dan langkah kerja pada pewarnaan gram, yang pertama preparat ditetesi 1 tetes kristal violet, lalu ditunggu selama 1-2 menit. Setelah itu, preparat dialiri dengan air keran sampai kristal violet pada preparat bersih. Yang kedua, tetesi kembali preparat dengan Lugol atau iodin, lalu tunggu selama 1-2 menit. Setelah itu, aliri kembali dengan air keran. Yang ketiga, tetesi kembali preparat dengan zat peluntur untuk melunturkan lipid dengan alkohol aseton atau alkohol 96%. Sebanyak 1 tetes dan tunggu selama 30 detik. Yang keempat yaitu cuci kembali dengan air keran yang mengalir dan tetesi salvanin sebanyak 1 tetes lalu tunggu selama 1-2 menit. Yang kelima, cuci kembali dengan air mengalir kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Dan yang keenam yaitu amati preparat dengan mikroskop dengan pembesaran 100 kali dengan bantuan minyak immersin yang diteteskan pada cover glass. Berikut merupakan hasil dari uji pewarnaan gram yang kami lakukan. Yang pertama itu ada bakteri pada media EMBA yang berwarna merah, dan di sebelahnya yaitu preparat apabila dilihat melalui mikroskop.
Dari uji praktikum yang dilakukan dengan menggunakan feses babi yang mengalami mencret putih sebagai sampel, dapat dibuktikan bahwa bakteri tersebut adalah gram negatif. Penyakit mencret putih pada babi merupakan penyakit yang terjadi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri E. coli, di mana dari hasil praktikum yang dilakukan menunjukkan hasil berkoloni, berbentuk batang atau basil, dan berwarna merah yang menunjukkan terjadinya pewarnaan gram negatif. Warna merah yang muncul menandakan bakteri gram negatif karena hilangnya pewarnaan kristal violet pada waktu dekolorisasi dengan alkohol sehingga sel bakteri menyerap safranin. Karena bakteri gram negatif mengandung lipid lebih rendah sehingga dinding sel bakteri akan lebih mudah terdehidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. Pemberian alkohol berfungsi untuk mendekolorisasi bakteri sehingga menyebabkan zat utama dalam sel muncul. Dinding sel yang terdehidrasi menyebabkan sel berwarna ungu kristal keluar dari sel, kemudian sel akan menyerap safranin. Pada praktikum ketiga, kami melakukan uji isolasi dan identifikasi kuman. Isolasi mikroba adalah memisahkan suatu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Di mana alat dan bahan yang kami gunakan yaitu TSIA, MRVP, EMBA, OC, tabung reaksi, SIM, gula-gula, Dylan Red needle, tabung Durham, SCA, NA, Covax, dan Busen. Langkah kerja yang kami gunakan yang pertama itu dalam pembuatan media NA. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Berikutnya sterilkan semua peralatan yang akan digunakan dengan lampu Busen. Yang ketiga siapkan media lalu ambil sedikit bagian dari feses dengan bantuan OC lalu dioleskan OC ke salah satu sisi pada bagian media NA dengan pola garis berbentuk zigzag. Berikutnya, setelah selesai, sterilkan semua alat dengan lampu Busen. Dan masukkan media NA yang telah ditanami sampel feses dan ke dalam inkubator bersuhu 37 Celcius dan inkubasikan selama 24 jam. Berikutnya, dalam pembuatan media EMBA, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Berikutnya, sterilkan alat-alat yang akan digunakan menggunakan Busen. Dan ambil koloni bakteri dari sampel feses yang sudah tumbuh pada media NA dengan bantuan OC. Lalu oleskan OC ke media EMBA dengan pola garis membentuk zigzag yang saling berkesinambungan. Setelah itu, sterilkan semua alat dengan lampu Busen dan masukkan media EMBA yang telah ditanami sampel dari media EMBA ke dalam inkubator bersuhu 30 Celcius dan inkubasikan selama 24 jam. Berikutnya adalah pembuatan TSIA. Yang pertama, siapkan sampel bakteri yang telah ditanam pada media umum. Kemudian ambillah sampel bakteri pada media EMBA menggunakan needle. Lalu tusuk media TSIA secara tegak lurus sampai ke dasar media. Setelah itu goreskan di bagian permukaan media. Setelah didiamkan selama 24 jam, amatilah perubahan yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Pada pembuatan SIM, kerjanya menggunakan needle. Hasil dari pengamatan TSIA ditusuk tegak lurus ke media SIM. Namun untuk menghemat waktu, pada percobaan kali ini, sampel bakteri diambil dari media umum atau EMBA. Diamkan selama 24 jam, lalu setelah itu media SIM ditetesi Covax, dan amati reaksi yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Pada pembuatan SCA, kerjanya menggunakan needle. Berikutnya ambillah sampel bakteri dari penanaman TSIA yang kali ini digantikan pada media EMBA. Lalu goreskan pada bagian tepi media SCA. Setelah 24 jam, amati reaksi perubahan warna yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Yang berikutnya yaitu MR, kerjanya menggunakan OC. Ambillah sampel bakteri dari penanaman TSIA yang kali ini digantikan oleh media EMBA. Lalu dimasukkan ke dalam MR dengan cara dipelintir hingga homogen. Setelah didiamkan 24 jam, tetesi media menggunakan methylene red. Amatilah perubahan warna yang terjadi, apakah positif E. coli atau negatif. Dan yang berikutnya yaitu gula-gula. Kerjanya menggunakan OC.
ambillah sampel bakteri yang ditanamkan di TSIA yang kali ini digantikan oleh media EMBA. Lalu masukkan sampel bakteri tersebut ke dalam media gula-gula dengan cara diputar atau dipelintir. Diamkan selama 24 jam. Amatilah reaksi yang terjadi pada tabung Durham dan reaksi perubahan warnanya, apakah positif E. coli atau negatif. Berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa bakteri pada spesimen mengandung bakteri E. coli. Dibuktikan pada penanaman bakteri di media EMBA menghasilkan warna hijau metalik yang menandakan bakteri dapat memfermentasikan laktosa dan dengan optimal. Uji motilitas dan indol menunjukkan adanya pergerakan bakteri atau motilitas dan indol positif dengan indikator cincin berwarna merah. Pada uji TSIA ada indikasi bahwa warna kuning menandakan adanya bakteri E. coli pada spesimen dan terangkatnya media akibat gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi dan tidak menunjukkan H2 yang positif. Uji sitrat menunjukkan SCA negatif karena tidak terjadinya perubahan warna karena E. coli tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon tunggal atau energi. Uji gula-gula menunjukkan hasil yang positif, yang berarti bakteri dapat memfermentasikan karbohidrat sehingga terjadi gelembung pada tabung Durham. Uji MR terdeteksi bahwa bakteri dapat mempertahankan asam dari fermentasi glukosa sehingga tampak merah homogen. Dapat diidentifikasi bahwa yang menjangkit babi berdasarkan uji biokimia dan media biakan menunjukkan adanya bakteri E. coli. Pada praktikum keempat, yaitu uji sensitivitas antibiotika. Sensitivitas suatu bakteri terhadap antibiotik ditentukan oleh diameter zona hambat yang terbentuk. Semakin besar diameternya, maka semakin terhambat pertumbuhannya, sehingga diperlukan standar acuan untuk menentukan apakah bakteri itu resisten atau peka terhadap suatu antibiotik. Alat yang kami gunakan yaitu jarum OC, lampu busen, cotton bud, inkubator, tabung reaksi, pinset, dan penggaris. Dan untuk bahan yaitu biakan bakteri E. coli, MC Farm, MHA, media steril, cakram kering saring. Dengan langkah kerja yang kami gunakan, yang pertama menyiapkan biakan bakteri E. coli, tabung reaksi berisi media steril, dan satu tabung berisi MC Farolan 0,5. Yang berikutnya sterilkan jarum OC dengan lampu busen dan ambil sedikit koloni bakteri E. coli pada biakan. Masukkan koloni pada media steril, inkubasikan selama 1-2 jam pada inkubator hingga warna sama dengan pembanding MC Farlan 0,5. Ambil koloni bakteri pada media steril dengan menggunakan cotton bud. Peras pada dinding tabung, jangan terlalu basah. Oleskan pada permukaan media MHA secara merata. Jangan terlalu basah atau tebal. Tempelkan keempat jenis cakram kertas saring pada permukaan media yang sudah diolesi bakteri. Dengan jarak minimal 2 cm dari tepi plate dan antar cakram kertas saring. Inkubasikan media yang sudah ditempel cakram kertas saring selama semalam pada inkubator. Amati dan ukur diameter keliling zone pada masing-masing cakram kertas saring dengan penggaris. Catat hasil pada buku atau kertas. Berikut merupakan hasil pada uji sensitivitas antibiotika. Bakteri E. coli menjadi penyebab penyakit mencret putih pada babi. Uji sensitivitas dilakukan agar mengetahui antibiotik yang paling efektif untuk mencegah perkembangan bakteri E. coli. Hasilnya menunjukkan antibiotik doxycycline menghasilkan keliling zone berdiameter 2 cm. Streptomycin 1,8, bacitracin 0 cm, dan clindamycin 0,7 cm. Pada data tersebut, maka diketahui bahwa antibiotik paling efektif untuk memotong perkembangan bakteri E. coli lebih lebar lagi adalah doxycycline. Sementara itu, bakteri ini resisten dengan antibiotik bacitracin, sehingga tidak cocok untuk digunakan. Mungkin sekian pembacaan dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, dan terima kasih.